Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan kita doakan untuk rekan-rekan semuanya, para peternak-peternak, baik yang udah sukses maupun bagi peternak yang pemula, mudah-mudahan semuanya ada dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang faktor penyebab kegagalan pada peternak pemula. Itu khususnya kita ambil salah satu penyebabnya, yaitu dari faktor mental. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu faktor penyebab kegagalan pada peternak pemula, khususnya dipengaruhi oleh faktor mental si peternak. Menurut pengalaman saya yang dialami dari waktu ke waktu, jadi faktor mental itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ternak kita atau terhadap kemajuan di dalam usaha beternak kita. Mengapa demikian? Karena apabila kita mempunyai mental yang lemah, ya istilahnya mentalnya mental tahu lah, tuh. Jadi apabila kita mempunyai mental yang lemah, pasti kita akan terjadi berhenti di tengah jalan. Suatu misal, dulu saya pengalaman ini, waktu pertama beternak itu saya jadi enggak terjun langsung, cuma dikasih ke orang lah. Jadi ada yang mau miara, kita kasih. Itu ada yang minta lagi, kita kasih. Jadi nitip lah beternak, sistem bagi hasil. Dulu kita nyampe beberapa orang yang miara domba sama kambing kita ya, waktu pertama. Jadi dulu itu saya juga masih bekerja di ibu kota lah, di Jakarta. Jadi kita itu menyisihkan sebagian hasil usaha kita, ya istilahnya kita nyisihkan lah 1-2, seandainya ada yang minta untuk miara, kita kasih. Yang istilahnya mau breedingan, kasih indukan. Yang mau membesarkan, kita kasih sapihan lah, jantan biasanya. Kalau sini mah dikasihnya jantan. Cuma itu untuk yang pertama itu ya mungkin itu kebetulan apa itu musibah ya, bukan musibah apa cobaan itu. Jadi dari sekian yang miara ternak kita ya, jadi tiap kandang itu ada aja yang mati 1 ekor. Jadi kalau kita ngisi 3 mati 1, itu ada yang ngisi 4 ya mati 1 ya. Istilah waktu itu sapihan kambing itu kisaran ukuran ya 1 juta nyampe 1.200.000 lah, lumayan lah. Itu istilahnya kan kalau mati 1 kan udah ketahuan. Itu dari sekian yang miara, tiap kandang itu mati 1-1 ya. Istilahnya kan kalau penyebabnya sih lain-lain sebenarnya, bukan istilahnya ya, sebenarnya sih itu enggak disengaja ya. Namanya kita miara yang bernyawa itu pasti ada aja lah, kayak sakit, kayak mati gitu.
Itu kan penyebabnya ada yang istilahnya keracunan daun singkong, ada yang rumput yang habis disemprot dia arit, istilahnya kan nggak tahu pagi hari orang nyemprot ya wong cari pakannya ke itu ya ke kebun-kebun, kadang ke sawah. Jadi pagi-pagi disemprot, siangnya diarit sama dia. Ya akhirnya ternaknya kan keracunan. Ya terjadi ada yang mati. Ya tetap itu resiko yang ngasih barang biasanya kita enggak membebankan untuk yang mati ke yang miara lah. Jadi kalau mental kita nggak kuat, ya itu mah udah pastilah berhenti di tengah jalan. Ketahuan satu ekor itu dulu 1.200.000, ada yang 1.000.000. Kalau bibitan ya ada yang 1.500.000. Kalau bisa mati 3 ekor dari 3 kandang ya, jadi sekandang 1. Ketahuan kalau dipukul rata 1.000.000 aja udah 3 juta. Ketahuan hilangnya modal kita. Cuma kalau kita mah berpikirnya enggak gitu sih. Jadi mikir ke depan. Ya mudah-mudahan ke depan mah enggak terjadi seperti ini lagi. Jadi ke yang miara itu kita itu ya pesan lah, hati-hati apabila cari rumput ya, karena di sini mah sebagian besar lah ini pakai pakan hijauan rumput. Jarang yang mempunyai bank pakan lah di sini mah, di daerah saya mah. Jadi semua juga cari ke kebun, ke sawah-sawah, kadang ke perkebunan karet. Jadi tetap harus jeli. Masalahnya gitu, kadang habis disemprot dia arit. Dia kadang hujan ngambil daun singkong langsung dikasih, ya akhirnya kan keracunan. Cuma ya gitulah, intinya bagi saya mah prinsip saya kalau usaha itu, kata pepatah mah kan ada pepatah peribahasa, kegagalan itu merupakan awal dari kesuksesan. Jadi kita itu berpegang dari prinsip itulah. Mudah-mudahan kita bisa sukses. Jadi muncul orang Sunda malah perih heula, sukan bunga nama paneri berakit-rakit ke hulu cenah, berenang-renang ke tepian. Nah kan ada itu peribahasanya juga begitu juga. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah jadi intinya di dalam segala hal, baik usaha walaupun ataupun kehidupan itu jadi ada suka dukanya, intinya begitu. Kalau kehidupan mah itu jadi tidak enak mulu lah, ada pahitnya, jadi tidak manis mulu tuh. Kemudian dari faktor mental tersebut kadang dipengaruhi faktor cuaca nih. Kayak begini nih, ini dari pagi nih, hari ini hujan turun, malahan tadi pagi mau besar. Ini nyampe sore ini belum berhenti ya, walaupun ini udah kecil ya, rintik-rintik. Cuma biasanya untuk peternak-peternak pemula nih, kalau cuaca kayak begini dari pagi hujan aja nyampe sore, pakan nggak ada, ngarit belum, ya isinya bang pakan nggak punya, istilahnya dia kan kadang nggak punya lah, kadang nggak nanam rumput. Ya kalau kita mah ini kan dikit-dikit mah sekarang mah punya sih. Misalnya kalau hujan ya ngambil nggak jauh, saya masih di sekitar kandang kita mempunyai ya sekarang mah ya bang pakan walaupun nggak banyak. Jadi bagi yang bermental lemah biasanya kalau menghadapi cuaca kayak begini dia itu mengeluh, pasti mengeluh lah.
untuk para peternak-peternak pemula yang menggunakan pakan hijauan, ya yang tidak memiliki bank pakan lah intinya, itu pasti mengeluh. Itu mah udah saya alami dulu. Jadi mau berangkat ngarit hujan, udah gede lagi hujannya. Kita berpikir ya, kadang kita itu berpikir lamun cek orang Sunda mah lah kabina-bina teuing cenah, mending dijual cenah gitu, ingon-ingon lagi. Jadi gitu. Jadi intinya kita itu berpikir pendek lah. Nah, jadi karena mentalnya nggak kuat, jadi buat apa katanya miara, cuma capeknya doang, ini hujan harus ngarit, untung nggak seberapa. Kadang berpikirnya itu begitu kalau ya bagi peternak pemula. Cuma kalau yang udah biasa ya istilahnya udah tahan banting lah, mau cuaca panas, mau cuaca hujan, jadi dia itu udah terbiasa, jadi gitu. Jadi enggak kaget lah menghadapi cuaca. Kayak kemarin kan yang bermental lemah, kadang musim kemarau itu banyak yang dijual. Ya istilahnya walaupun enggak dijual semua, biasanya dikurangin karena susah pakan katanya. Begitu. Ya intinya kalau musim panas, udah panas, rumput juga kebanyakan mengering, jadi susah cari pakan. Musim hujan, walaupun banyak rumput ya, cuma ya kita itu males karena hujan yang nggak berhenti dari pagi sampai sore nih, kayak hari ini. Jadi bagi yang bermental lemah itu pastilah berhenti di tengah jalan. Masalahnya nggak sanggup menghadapi cuaca ekstrim, intinya begitu. Jadi kesimpulannya, faktor mental si peternak itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan beternak rekan-rekan semuanya. Jadi untuk yang mempunyai mental kuat itu tidak takut akan cuaca ekstrim, mau hujan mau panas, ya tetap ternak itu tidak dilelang lah intinya. Jadi mau hujan mau panas, kita itu tetap bertahan. Intinya kita itu harus belajar dari pengalaman. Ya istilahnya kan kita mengalami kayak begini nih, hujan ya dari pagi, kadang kalau musim kemarau susah pakan. Jadi bagaimana caranya, harusnya kita itu punya pikiran yang maju lah. Jadi kita memikirkan bagaimana caranya biar di musim hujan, karena hujan selalu mengguyur ya dari pagi sampai sore, ataupun di musim kemarau dikarenakan rumput di luar kayak di perkebunan, di sawah pada mengering, kita itu harus berpikir bagaimana caranya biar pakan itu tidak berkurang lah. Jadi kita tidak kekurangan pakan. Jadi solusinya kita itu ya nanem lah di sekitar kandang ya. Kita nanem bisa ya seperti rumput odot, ada pakcong, kalau di sini mah ada daun ki hujan kalau di sini mah. Ya pokoknya yang bisa pakai pakan lah sebagai pakan cadangan. Jadi apabila kita bisa bertahap berpikir lah menyiapkan pakan untuk ternak kita, insya Allah
ternak kita akan semakin maju dan semakin berkembang. Jadi untuk kalian-kalian para peternak pemula, jadi harusnya apabila kalian akan memulai beternak, harus disiapkan dulu mentalnya. Jadi walaupun punya duit, kalau mentalnya kuat ya istilahnya tetap aja ya berhenti di tengah jalan. Jadi kalau bisa mah ya, jadi untuk kalian-kalian peternak-peternak pemula atau yang akan memulai beternak, jadi siapkan dulu lah pakannya, bang pakan lah. Jadi tidak terjadi kekurangan pakan. Rupanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat rekan-rekan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa sukses. Tuh.